Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok Bahasa Indonesia kelas F akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Tingkat Pemanfaatan Mahasiswa Terhadap E-Learning Selama Pembelajaran Jarak Jauh di kelas F S1 Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2020. Pertama-tama izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Alam Cahyo Laksono dengan NIM 2010-512-103. Nama saya Raffi Rosendria dengan NIM 2010-5121-16. Saya Aditya Falevi dengan NIM 2010-512-133. Dan saya Zara Nirvansyah dengan NIM 2010-512-122. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baiklah, melanjutkan di bab 1. Saya akan menjelaskan isi bab 1. Bab 1 berisi pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Pada tahun 2020 merupakan tahun di mana seluruh dunia menghadapi cobaan yang sangat berat, di mana kita harus berjuang bersama dalam melawan hal ini, yaitu pandemi COVID-19. Merupakan hal yang sangat mengerikan di mana seluruh aspek penting di seluruh dunia terkena dampaknya. Salah satunya yaitu pendidikan, terutama di Indonesia. Dengan adanya rintangan ini, tentu pemerintah harus mengambil langkah, mengingat pendidikan merupakan bidang penting yang bertujuan memunculkan para penerus bangsa yang kredibel. Lalu muncullah metode pembelajaran jarak jauh, yang sudah berjalan sekitar 6 bulan. Metode ini diterapkan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat tertinggi. Tentu dengan digantinya pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh menimbulkan pro dan kontranya sendiri, baik dari sisi penyedia, pendidikan, dan yang menerimanya. Lalu timbullah pertanyaan-pertanyaan. Apakah sudah terlaksana dengan baik? Apa kualitasnya sudah sama dengan pembelajaran tatap muka? Dan apakah tenaga pengajar siap dengan metode ini? Di kampus tercinta kita sendiri, pembelajaran jarak jauh sudah diterapkan dengan adanya situs e-learning 4.0 yang diharapkan dapat membantu dan memaksimalkan pembelajaran jarak jauh ini. Sehingga daya tangkap yang didapatkan tidak berbeda dengan pembelajaran tatap muka sebelum adanya pandemi ini. Tetapi, apakah hal yang diharapkan sudah terwujud dan apa para mahasiswa dapat menerima pengalaman belajar yang sama dan interaksi yang sama dengan pembelajaran tatap muka sebelumnya? Dan sudahkah dosen menguasai dan benar-benar menggunakan media e-learning dengan maksimal? Selanjutnya, lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran media e-learning 4.0 di UPN VJ terhadap pembelajaran jarak jauh di kelas F S1 Sistem Informasi 2020. Tujuannya dari karya tulis ilmiah ini yaitu mengetahui apakah penggunaan media e-learning oleh mahasiswa UPN VJ kelas F S1 Sistem Informasi 2020 sudah maksimal sehingga fungsinya dalam pembelajaran jarak jauh dapat dirasakan secara langsung. Lalu manfaat dari pembuatan karya tulis ilmiah ini. Yang pertama, mahasiswa dapat mengutarakan keluhannya dan aspirasinya selama pembelajaran jarak jauh ini. Yang kedua, dosen mampu meningkatkan lagi pengetahuannya mengenai platform e-learning 4.0 dan dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Yang ketiga, penyedia e-learning dapat mengoptimalisasikan lagi user interface yang ada menjadi lebih user friendly sehingga dapat dengan mudah digunakan dosen maupun mahasiswa. Berisi kajian teoritis. Yang 2.1 landasan teori. Yang pertama, pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh dalam bahasa Inggris distance education adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran elektronik atau e-learning yang biasa disebut pembelajaran daring atau online merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Pendidikan jarak jauh bukan metode baru dalam sistem pendidikan. Metode pembelajaran ini telah digunakan di Amerika Serikat sejak tahun 1892, ketika Universitas Chicago meluncurkan program pembelajaran jarak jauh pertamanya untuk tingkat pendidikan tinggi. Metode pembelajaran jarak jauh terus berkembang dengan menggunakan beragam teknologi komunikasi dan informasi termasuk radio, televisi, satelit, dan internet.
Meluasnya penggunaan internet oleh publik di berbagai negara pada tahun 1996 menjadi suatu fenomena yang berkembang dan diikuti oleh kemunculan beragam konten digital di dalamnya. Pada tahun yang sama, John Bourne mengembangkan Asynchronous Learning Network Web yang merujuk kepada kemampuan untuk memberikan pendidikan kapan saja dan di mana saja melalui internet. Yang kedua, media e-learning. E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkannya di jaringan komputer memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas, yaitu internet. Penyajian e-learning berbasis web ini menjadi lebih interaktif. Sistem e-learning ini tidak memiliki batasan akses. Inilah yang memungkinkan perkuliahan bisa dilakukan lebih banyak waktu. Menurut Nugroho pada tahun 2007. Istilah e-learning digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pengajaran lewat teknologi elektronik internet. Oleh karena itu, istilah e-learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses belajar, mengajar yang ada di sekolah atau universitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan mempresentasikan selanjutnya. Kelebihan e-learning. Pertama, tidak terbatas tempat dan waktu. Peserta pembelajaran e-learning dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, bahan-bahan pembelajaran mudah diakses sehingga memungkinkan peserta e-learning melakukan pembelajaran berulang kali agar peserta lebih mudah memahami materi tersebut. Yang ketiga, mendorong minat belajar peserta e-learning untuk peserta yang aktif. Terus selanjutnya, kekurangan e-learning. Yang pertama, berkurangnya interaksi sosial secara langsung yang biasanya didapatkan saat melakukan interaksi belajar mengajar secara tatap muka. Yang kedua, beberapa peserta e-learning yang bersifat pasif cenderung untuk malas memanfaatkan e-learning sehingga mereka tidak memanfaatkan e-learning secara maksimal. Selanjutnya, penelitian relevan. Beberapa penelitian relevan diantaranya A. Hasil penelitian Nisaul Koiro secara mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IAIN Surakarta yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Berbasis Daring atau e-learning dalam Pandangan Siswa. Diterbitkan tanggal 23 Juni tahun 2020. Menunjukkan bahwa kemajuan teknologi memberikan dampak besar terhadap perkembangan pendidikan. Para pendidik memanfaatkan untuk mempermudah proses pembelajaran serta meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut pandangan siswa terhadap efektivitas pembelajaran berbasis daring. 1. Mayoritas siswa merasa pembelajaran daring dirasa tidak efektif karena dalam praktiknya guru lebih dominan dalam pemberian tugas bukan peneliti. Yang kedua, siswa merasa ada kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan daring. Yang ketiga, mayoritas siswa merasa pembelajaran daring lebih menyenangkan karena dirasa lebih santai dan efisien. Yang keempat, siswa berharap penerapan daring bisa diperbaiki seperti rekomendasi yaitu penjelasan materi pembelajaran melalui video dan pemanfaatan kemajuan teknologi pembelajaran melalui live Instagram. Yang B, hasil penelitian Ali Sodikin dari Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi yang berjudul Pembelajaran Daring di Tengah Wabah COVID-19, yaitu Online Learning in the Middle of the COVID-19 Pandemic, diterbitkan tahun 2020, menunjukkan bahwa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan perguruan tinggi, maka Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi melaksanakan pembelajaran daring sebagai solusi pelaksanaan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran daring. Pembelajaran daring efektif untuk mengatasi pembelajaran yang memungkinkan dosen dan mahasiswa berinteraksi dalam kelas virtual yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Pembelajaran daring dapat membuat mahasiswa belajar mandiri dan memotivasinya meningkat. Namun, ada kelemahan pembelajaran daring. Mahasiswa tidak terawasi dengan baik selama proses pembelajaran daring. Lemah sinyal internet dan mahalnya kuota menjadi tantangan sendiri pembelajaran daring. Akan tetapi, pembelajaran daring dapat menekan penyebaran COVID-19 di perguruan tinggi.
Selanjutnya kerangka berpikir. Yang pertama mahasiswa. Mahasiswa mengakses media e-learning. Dan setelah mengakses media e-learning, kita dapat mengetahui tingkat pemanfaatan e-learning oleh mahasiswa. Dan kita dapat mengetahui pemanfaatan e-learning dapat disimpulkan keberhasilan pemerintah dan universitas melalui media e-learning dalam menunjang pembelajaran jarak jauh. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Aditya. Saya akan melanjutkan presentasi dari RAPIP bab 3, yaitu ada metodologi penelitian. Pertama itu ada tempat dan waktu penelitian. Pada kegiatan penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, sehingga kegiatan penelitian dilakukan di rumah masing-masing. Penelitian dilakukan dengan pengisian kuesioner online yang diberikan oleh penyelenggara kepada responden yang ditetapkan sebagai objek penelitian. Untuk mengamati perkembangan seluruh responden, pengisian kuesioner online tersebut membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Yang kedua itu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif menurut Saryono di tahun 2010. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawan dari eksperimen di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara porpoise dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi, menurut Sugiono di tahun 2011. Pada penelitian untuk karya tulis ini, kami melakukan survei untuk mengumpulkan data dengan membagikan kuesioner online kepada para responden yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran e-learning dalam pembelajaran kuliah jarak jauh atau daring pada kondisi pandemi seperti ini. Oleh sebab itu, metode penelitian kualitatif sangat cocok untuk dilakukan dalam penelitian ini karena metode penelitian kualitatif menekankan peneliti harus memiliki wawasan dan pemahaman yang luas sehingga dapat menganalisis objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian kualitatif juga digunakan untuk memastikan kebenaran data, pengaruh teknologi terhadap suatu masalah, serta meneliti perkembangan zaman. Next, Rapip. Selanjutnya, yang ketiga itu ada objek penelitian. Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi sasaran penelitian menurut Kamus Bahasa Indonesia tahun 1989. Sedangkan menurut Supranto pada tahun 2000, objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas oleh Anto Dayan pada tahun 1986. Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Pada penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh e-learning dalam pembelajaran jarak jauh atau daring, kami menetapkan seluruh mahasiswa kelas F Sistem Informasi S1 UPN Veteran Jakarta yang berjumlah 47 orang. Yang keempat itu ada metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode pengumpulan data yang merupakan metode angket atau kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dapat diberikan secara langsung atau melalui pos ataupun internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup, yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung, menurut Sugiono pada tahun 2008. Kuesioner yang kami buat merupakan kuesioner online yang ditujukan kepada mahasiswa kelas F Sistem Informasi S1 UPN Veteran Jakarta. Di dalam kuesioner yang kami buat, terdapat beberapa pertanyaan untuk para responden tentang seberapa besar pengaruh e-learning terhadap pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang terakhir itu ada metode analisis data. Setelah mengumpulkan data dari kuesioner yang sudah diberikan, setelah itu kami menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, sehingga penelitian yang dilakukan kualitas deskripsinya harus jelas sesuai dengan hasil yang didapatkan di lapangan.
Dengan ini, kami mereview kembali data yang kami dapat dari para responden dan didapatkan bahwa sekian persen dari responden berpendapat demikian dan begitu juga sebaliknya. Setelah mereview data, kami mencoba menjabarkan data yang ada lalu kami juga menarik kesimpulan dari beberapa pendapat responden terkait cara meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh yang dijalani dengan menggunakan media e-learning 4.0 ini. Sudah bisa menggantikan pembelajaran tatap muka atau belum? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alam. Terima kasih untuk Adit. Berikutnya saya akan membahas bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, bagian 4.1, yaitu hasil data dan deskripsi penelitian. Pada bagian ini, kami ingin mempresentasikan hasil data dan deskripsinya. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan S1 Sistem Informasi. Lebih tepatnya pada kelas F. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan datanya. Data tersebut diperoleh dengan cara menyebarkan angket berupa G-form yang berisi 6 butir pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Berikut merupakan hasil dari survei yang sudah kami lakukan. Yang pertama, pertanyaan pertama, 27 responden menjawab tidak dan 18 menjawab iya. Total jumlahnya ada 45. Lalu yang kedua, 14 orang menjawab sering, 29 menjawab terkadang, dan 2 orang menjawab tidak pernah. Berikutnya, pada pertanyaan ketiga, 41 orang menjawab ya dan 4 orang menjawab tidak. Total responden yang menjawab ada 45. Lalu berikutnya pada pertanyaan keempat, 26 orang menjawab iya dan 19 menjawab tidak. Masih sama, total suaranya ada 45. Untuk yang kelima, pertanyaan kelima ini dijawab untuk orang yang menjawab tidak pada pertanyaan nomor 4. Jawabannya merupakan tanggapan responden, bukan merupakan iya atau tidak. Nomor 6, lalu nomor 6, jawaban merupakan tanggapan responden juga, sama seperti nomor 5. Total 45 suara. Next. Untuk dapat mengungkapkan kualitas dari masing-masing variabel dalam penelitian, maka digunakan rumus persentase formula C. Data jawaban yang akan dituliskan, hasilnya dituliskan berdasarkan nilai yang paling besar pada variabel tersebut. Misal jawaban terbesar pada jawaban ya, maka hasil persentase yang ditulis adalah persentase jawaban ya dibagi total suara dikali 100%. Berikut merupakan analisis data angket dari tabel di atas. Pada nomor 1, suara yang terbanyak adalah 27 menjawab tidak. Jadi dihitung 27 dibagi 45 dikali 100%. Hasilnya 60% responden menjawab tidak. Itu presentasinya. Lalu nomor 2, yang paling besar ada pada jawaban terkadang. Terkadang 29 itu sama dengan 64,4% dari total semua jawaban responden. Lalu yang ketiga, 41 orang menjawab ya. Hasil presentasinya dituliskan 91,1%. Lalu berikutnya pada nomor 4, 26 menjawab iya dengan total persentase sama dengan 57,8%. Nomor 5, jawabannya merupakan tanggapan responden, jadi tidak bisa dituliskan dalam bentuk persentase. Lalu nomor 6 juga merupakan tanggapan responden dengan 45 suara. Dari data di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa penggunaan media e-learning sudah sangat membantu pembelajaran jarak jauh para mahasiswa. Namun ada beberapa kekurangan dalam penerapannya seperti kurangnya experience yang dirasakan dibandingkan dengan pembelajaran kuliah offline. Dan adanya beberapa pengajar yang kurang memaksimalkan penggunaan fitur pada e-learning yang seharusnya dapat memudahkan pembelajaran. Next. Berikutnya adalah penjelasan hasil data. Pada pertanyaan nomor 1 yang berbunyi, menurut Anda,
Apakah media e-learning untuk pembelajaran jarak jauh sudah bisa memberikan experience yang sama dengan pembelajaran tatap muka atau offline? Sebanyak 60% dari 45 responden menjawab tidak, dan 40% lainnya menjawab iya. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa e-learning masih belum memberikan experience yang sama dengan perkuliahan pada saat bertemu langsung atau offline. Berikutnya, pertanyaan nomor 2 berbunyi, seberapa sering Anda mengecek e-learning saat tidak ada mata kuliah yang berlangsung? Pada pertanyaan ini terdapat 3 pilihan jawaban, yaitu sering, terkadang, dan tidak pernah. Dari hasil angket yang diberikan dapat ditarik kesimpulan bahwa lebih dari setengah responden jarang mengecek e-learning saat tidak ada mata kuliah yang sedang berlangsung. Lalu berikutnya pertanyaan nomor 3. Apakah media e-learning sangat membantu dalam pembelajaran jarak jauh? Hampir seluruh responden menjawab iya, dengan persentase yang menjawab iya sebanyak 91,1%. Oleh karena itu, kami dapat menyimpulkan bahwa e-learning sangat membantu pembelajaran jarak jauh para responden. Selanjutnya penjelasan untuk nomor 4. Pada nomor ini terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama wajib diisi oleh para responden, sedangkan pertanyaan berikutnya diisi bila responden menjawab belum. Pertanyaan nomor 4 berbunyi, apakah fungsi e-learning sudah sangat dimaksimalkan oleh dosen? Sebanyak 57,8% responden menjawab sudah dimaksimalkan. Namun, sebanyak 42,2% menjawab belum. Dari 42,2% responden tersebut, wajib menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu jika Anda menjawab belum, kira-kira hal apa yang belum dimaksimalkan oleh dosen dalam menggunakan media e-learning? Dari pertanyaan tersebut, para responden sebagian besar menjawab bahwa hal-hal yang kurang dimaksimalkan oleh dosen adalah masih adanya beberapa dosen yang belum menggunakan e-learning sebagai media untuk menaruh link pertemuan dan file materi yang akan dipelajari di e-learning. Selanjutnya adalah nomor 5. Pada bagian ini, jawaban responden merupakan tulisan dari para responden atau tanggapan langsung dari responden tersebut. Pertanyaan nomor 5 berbunyi, selama menggunakan media e-learning, kendala apa yang sering Anda alami? Dari pertanyaan tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu para responden sering mengalami server down pada saat menggunakan e-learning. Lalu berikutnya yang terakhir, pertanyaan nomor 6. Nomor ini juga sama seperti nomor 5, yaitu jawaban berupa tulisan dari para responden. Pertanyaannya adalah, adakah saran ke depannya agar media e-learning lebih dimaksimalkan fungsinya dalam membantu selama pembelajaran jarak jauh? Dari pertanyaan tersebut, para responden memberikan jawaban yang beragam. Namun ada beberapa jawaban yang merupakan inti dari hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh para responden. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, diperbaikinya tampilan pada e-learning supaya informasi yang ingin didapat lebih mudah, seperti menggunakan font yang lebih besar dan jarak antar baris diperbesar. Lalu berikutnya adalah disediakannya mode gelap atau night mode, yaitu tampilan pada e-learning dibuat gelap. Karena menurut responden tampilan yang sekarang bila ditatap terlalu lama bisa membuat mata menjadi sakit. Yang terakhir, memberikan sosialisasi ke beberapa dosen yang masih berkendala dalam penggunaan e-learning karena dapat mengganggu kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Berikutnya, persentase akan dilanjutkan oleh Rafif. Terima kasih Alam sudah menjelaskan tentang materi sebelumnya. Dan saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil survei tentang tingkat pemanfaatan media e-learning oleh mahasiswa UPNVJ kelas F, satu sistem informasi 2020, selama perkuliahan daring dapat disimpulkan sebagai berikut. Media e-learning sangat membantu mahasiswa dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, karena di media e-learning terdapat berbagai fitur, yaitu video pembelajaran, forum diskusi antar dosen dengan mahasiswa, dan mahasiswa juga dapat mendownload materi mata kuliah dalam bentuk PowerPoint. Dan yang paling penting adalah di dalam media e-learning terdapat link untuk melaksanakan pembelajaran secara daring melalui Zoom atau Google Meet. Yang selanjutnya, ternyata menggunakan e-learning dalam pembelajaran jarak jauh sangat efektif karena sangat membantu mahasiswa dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan mayoritas
terbantu dalam melakukan pembelajaran. Oleh karena itu, mahasiswa dapat meningkatkan kinerja belajar mereka sehingga mereka memahami materi yang diberikan oleh dosen, sehingga mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya, hasil data dan penelitian media e-learning dalam pembelajaran jarak jauh seperti tercantum di bab 4 yang menunjukkan bahwa presentasi kegunaan e-learning yang digunakan oleh mahasiswa rata-rata merasa puas dengan adanya e-learning, meskipun belum memberikan experience yang sama dengan pembelajaran offline. Selanjutnya ada saran. Adapun saran dari kami para mahasiswa agar media e-learning dapat ditingkatkan. Karena setelah melihat data dari survei yang menganalisisnya, menurut kami sebaiknya pertama, diperbaikinya tampilan pada e-learning supaya informasi yang ingin didapat lebih mudah, seperti menggunakan font yang lebih besar dan jarak antar baris diperbesar. Selanjutnya, disediakan yang mode gelap, yaitu tampilan pada e-learning dibuat gelap, karena menurut responden tampilan yang sekarang bila tetap lebih lama bisa membuat mata menjadi sakit. Dan selanjutnya, memberikan sosialisasi ke beberapa dosen yang masih berkendala dalam penggunaan e-learning, karena dapat mengganggu kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, diperbaiki server e-learning karena banyak keluhan dari mahasiswa kalau servernya sering mengalami kendala seperti error atau down server. Selanjutnya, yang terakhir, media e-learning membutuhkan waktu dalam pengoperasiannya. Maka dari itu, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya dosen telah mempersiapkannya agar tidak jadi kendala. Dan, selanjutnya ada daftar pustaka. Jadi ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk mereferensi di dalam karya tulis ilmiah kami ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.